Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara, renungkan pujian ini. Berapa banyak hal di antara saudara tidak bisa setia dengan perkara kecil. Ketika saudara dipercayakan untuk melayani, ketika saudara dipercayakan atas harta saudara, ketika saudara dipercayakan waktu saudara, sudahkah saudara menjadi orang-orang yang setia? Setia dengan komitmen saudara, setia dengan perkataan saudara, setia dengan janji saudara, setia dengan tanggung jawab saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari buka hati saudara. Izinkan Tuhan menelisik dan menilik hati saudara. Oh, rabataka shikiri tekiala mashandaya lamasi. Imikinamu yas. Inikina yasandara lamasu. Haleluya, haleluya. Batakuri tekira lama shandara basira. Imitiko natakara lama lama. Imitiko natakana ya lama takara lama shikiri tekura. Bawa kami kepada dimensimu ya Tuhan. Masuk di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Syara baba 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 baba. Imasinino ini waktunya saudara berdoa di dalam roh dan berdoa di dalam akal budimu. Oh, sira baba baba baba. Oh, baba 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 baba. Kepada setiap kami hikmat dan pengertian ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lurus. Jauhkan dari setiap kami spirit gehasi, ada tanda kusta karena kecerobohan. Tapi biar Tuhan darah-Mu menguduskan kami, melayakkan kami. Mata kami melihat penggenapan akan setiap janji-Mu. Maka Tuhan, roh hikmat, pengertian dan wahyu itu membuat kami sanggup mendengar, sanggup mengerti, dan kami punya kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami dedikasikan di awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini
Kami percaya Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua berkata amin. 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 Silakan duduk, saudara. Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar. Seorang penyembah ya, yang benar itu akan menjadi prajurit yang tangguh. Ya. Dan kita belajar dari perempuan Samaria yang punya latar belakang itu double. Ya. Pertama, dia mewarisi tradisi nenek moyangnya. Yang kedua, dia mewarisi kebiasaan agamawi. Sehingga dia tinggal di Sikar yang artinya apa? Berada di antara. Saudara, orang berpindah agama itu bukan berarti tradisinya berubah. Saudara lihat ya, dari tradisi dari leluhur di Indonesia, di Jawa ini, ketika orang berubah agama, ternyata tidak seketika itu berubah. Itu yang mempengaruhi apa paradigma cara pandang seseorang. Keputusan-keputusan yang diambil sehingga kita lihat dampak dari hidupnya. Dia menjadi apa? Seorang yang punya apa namanya? Punya apa namanya? Standar ganda, saudara. Ya. Dia berpikir dia berpikir dengan begini, dia menemukan kebahagiaan. Ternyata tidak. Dan akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Ketika ketemu Tuhan Yesus, dia dipulihkan. Lewat peristiwa ini Tuhan sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan saya dan saudara untuk apa, saudara? Untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi bukan tradisi, bukan agamawi, tapi Tuhan mencari penyembah yang benar. Hari ini saya ajak saudara untuk belajar dari satu topik, yaitu double porsi atau double portion. Jadi saudara, secara literal dalam bahasa Ibrani itu pai dan yimatsa, ya. Artinya apa? 2 kali lipat dari semua yang keluar dari mulut. Makanya orang Kristen yang lalu kan tahun Ibrani itu tahun P ya. Itu mulut. Saudara belajar dari bangsa Israel yang mati lebih banyak di padang gurun itu karena salah berespon melalui mulutnya. Yaitu apa? Bersungut-sungut. Jadi semua yang keluar dari mulut artinya. Nah, apa sih saudara? Berarti apa? Semua berkat yang keluar dari mulut. Maka dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Keluar ucapan syukur dan sungut-sungut. Nah, saudara mengeluarkan apa dari mulut saudara? Itu arti double porsi, saudara. Yang kedua, semua berkat atau warisan yang apa namanya? Berdasarkan apa yang keluar dari mulut. Mulut siapa? Orang tua kita. Kalau saudara punya anak 3. Yang keluar dari mulut orang tua saudara. Anak pertama warisi rumah dan tanah 1 hektar. Anak kedua warisin apa? Ruko. Nah, saudara yang keluar dari mulut orang tua itu warisan itu. Itu yang namanya berkat. Double portion. Apa yang keluar dari mulut. Banyak orang tidak menghargai atau tidak menjaga apa yang keluar dari mulut. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga.
Kemudian, saudara, orang-orang yang berhak menerima double porsi itu memiliki status hukum sebagai anak sulung, saudara. Status hukum. Nah, kita ini, saudara, banyak orang hanya jadi anak Tuhan. Ya, terima. Di Alkitab ada anak sulung yang tidak menerima hak kesulungannya. Esau. Banting tulang, saudara. Dia hanya cukup untuk makan. Tidak bisa mewariskan sampai hari ini. Beda dengan Yakub. Banting tulang setelah apa? Kalau kamu bekerja keras. Nah ini. Bekerja keras. Nah, seringkali banyak orang Kristen itu meremehkan status posisi ini, saudara. Di Alkitab Tuhan Yesus ya, ada anak memberikan perumpamaan, ada anak sulung dan anak bungsu. Kenapa anak bungsu lebih tahu haknya? Begitu anak bungsu itu mengerti haknya, dia bawa separuh harta orang tuanya, pergi, habis, kembali, terima lagi haknya. Sementara anak sulung yang tidak tahu posisinya secara hukum, haknya, dia, saudara, komplain babaknya. Makanya saudara perhatikan mulut saudara yang suka komplain, mengeluh. Bisa jadi saudara ini punya spirit anak sulung yang tidak tahu haknya. Anak sulung itu berkata, ini ya isi bungsu yang pulang adikku ini sudah menghambur-hamburkan. Harta sekarang dipestakan. Aku mau potong kambing satu saja enggak pernah. Loh, berapa banyak orang Kristen itu tidak bisa menikmati hidupnya. Padahal tanda orang diberkati yang pertama itu adalah apa? Bisa menikmati. Bisa mengucap syukur baru bisa menikmati. Beli tempat tidur yang enak. King coil. Tapi enggak bisa menikmati tidur. Makanya kalau saudara ingin ya hidup itu menikmati, jadilah berkat. Orang yang enggak punya tempat tidur, saudara bisa punya tempat tidur yang bagus, tapi saudara itu insomnia, enggak bisa tidur. Belikan orang yang tidak punya tempat tidur. Dan nanti saudara akan tidur nyenyak. Ini saudara. Nah, mari kita lihat tentang hak ini. Status hukum ini di Ulangan pasal 21 ayat 17. Dikatakan begini, ini Ulangan ini kan bicara tentang 21 ini ayat 15 sampai 17 itu bicara tentang hak kesulungan. Saya akan bacakan dari ayat 15 saja. Apabila seseorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya. Ini perjanjian lama, tidak boleh dipraktekkan, saudara. Jadi harus bisa memilah ya. Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, ya, yang adalah anak sulung. Ya. Dan ini kan bisa ini kita lihat di keluarganya Yakub. Ya, keluarganya Yakub. Makanya di ayat 17 dilanjutkan apa? Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya
dua bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang empunya hak kesulungan. Saudara garis bawahi kata dua bagian dari segala kepunyaan. Jadi anak sulung itu punya hak legal secara hukum itu mendapat dua bagian. Nah, banyak orang itu kehilangan hak kesulungannya, saudara. Saya ini ketemu anak-anak sulung ya, saudara. Tapi begitu dia sudah ingkar dari tanggung jawabnya, dari pelayanan dan sebagainya, mesti turun berkatnya. Padahal harusnya dia itu punya jatah double porsi. Dan saya bisa menghitung lebih dari 10 orang yang pernah ada di sini. Nah, ini double porsi itu dikatakan dua bagian dari segala kepunyaan. Karena apa? Yang punya hak legal secara hukum itu anak sulung, saudara. Jadi mari saudara, ketika kita dipanggil ya Tuhan, percaya itu, kita ini sebenarnya bukan hanya percaya mati masuk surga. Ngapain kalau cuma itu? Kalau saudara tidak pernah memahami panggilan bahwa kita ini imamat rajani. Saudara, imamat rajani itu double porsi, imam dan raja. Seorang anak sulung di rumahnya itu menjadi imam dan menjadi raja. Makanya saudara, kalau saudara belajar tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, ya, entah itu suku-suku, dari suku-suku, itu anak sulung ini ketika kumpul keluarga dialah rajanya, saudara. Apa yang dia ucapkan itu adalah punya kekuatan hukum, kuasa. Hanya anak sulung yang kehilangan haknya itu karena dia tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan warisan kesulungan itu kan dari Tuhan. Iya kan? Warisan itu dari Tuhan. Makanya seringkali ya kita belajar dari kisahnya Daud. Akhirnya Daud itu si bungsu yang dipercaya. Kenapa harus Yusuf? Karena anak sulungnya Yakub ini kehilangan. Apa kesalahannya? Saudara baca nanti. Setelah Yusuf sudah double porsi, kemudian Yusuf itu dapat double porsi. Anaknya dua ini, Manase dan Efraim, dapat warisan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Saya tadi tidak menyiapkan ini, saudara. Makanya kita cari ya. Dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini namanya double porsi. Imamat yang rajani dalam Wahyu itu bicara tentang imam-imam dan raja-raja. Saya dan saudara itu bukan hanya imam saja, tapi kita ini raja. Imam itu tanggung jawabnya melayani Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, tanggung jawab saudara tidak saudara lakukan, saudara kan kehilangan anak sulung ini, saudara. Karena imam itu punya tanggung jawab melayani. Raja itu provider. Kalau saudara tidak pernah provider bagi pekerjaan Tuhan, saudara kehilangan anak sulung ini, saudara. Kenapa? Saudara tidak melakukan bagian saudara.
Karena tujuan saya dan saudara itu dipanggil itu untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Supaya berarti Tuhan itu punya tujuan. Jangan seperti Esau, saudara. Akhirnya kehilangan hak kesulungan. Jangan seperti anak sulung yang hilang di rumahnya sendiri. Karena apa? Dia tidak tahu hak dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Dan ini memang menarik, saudara ya. Kita buka lagi. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa dan sebagainya. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, itu harus dikerjakan sebagai imam dan raja. Makanya seringkali saya ini mematik saudara, mudeng gak ini? Dibentangkan lahan. Saudara mau provider enggak? Jadi provider atau tidak? Makanya kenapa orang itu makin lama kehilangan apa? Potensinya. Kapasitasnya semakin mengecil. Kenapa? Karena tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Saya belajar sudah. Dari kota ya, ke provinsi, ke bangsa. Apakah saudara tidak bisa melihat itu? Karena orang Kristen itu ketika kita ini dipercaya yang besar, kita ini dikasih mandat tanggung jawab lebih besar. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil dan dia setia, dia akan dipercaya perkara yang besar. Saudara mesti nyadari panggilan ini. Tuhan ingin kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Itu panggilan buat saya dan saudara. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Ini Elisa tahu apa sih pentingnya hak sulung itu. Di ayat 9 dikatakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ini yang namanya double porsi. Sehingga saudara ketika Elisa itu melihat Elia naik ke surga, apa perkataan pertama yang dia ucapkan? Dia berkata apa? Ayat 12 itu, ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku. Karena Elia berkata di ayat 10 ini, yang kau minta itu sukar. Untuk memperoleh double porsi itu tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa. Karena mengemban sebuah tanggung jawab.
Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Karena untuk bisa melihat ini kan roh, saudara. Kalau saudara ini tidak pernah tertarik kepada dimensi rohani, saudara, saudara tidak akan sampai di melihat. Kenapa? Perjalanan Elisa ngikuti Elia itu nyebrang, saudara. Kalau saudara tidak bisa menyeberang dari hidup lama saudara kepada hidup yang baru, kalau saudara tidak bisa menyeberang dari tradisi saudara, dari agamawi saudara kepada hidup dalam roh dan kebenaran, nehi, saudara. Makanya pentingnya orang Kristen dibaptis Roh Kudus. Kenapa? Supaya masuk di dimensi roh ini. Sehingga diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Hidup bukan lagi di dalam daging. Sehingga kita menerima yang namanya buah roh. Keintiman dengan Tuhan itu melahirkan buah roh. Karena sesuatu yang roh itu tidak bisa diterima oleh daging. Pasti terbakar, saudara. Jadi kalau saudara tidak mengejar hal-hal yang rohani, saudara, saudara makin lama, saudara potensinya akan makin menurun. Karena apa? Tubuh ini terbatas, saudara. Firman Tuhan kata latihan badan itu terbatas gunanya. Elisa itu meninggalkan teman-temannya di seberang. Dia berani berkata tidak dengan orang-orang, dengan teman-temannya. Dia memilih mengikuti Elia dan meninggalkan orang kebanyakan. Kalau saudara masih tertarik dengan dunia saudara dan saudara tidak tertarik hal-hal rohani, saudara mimpi kali. Ada harga yang harus dibayar. Karena dunia itu tidak menyediakan sesuatu yang gratis. Kecuali tajil. Ya, saudara. Tidak ada makan siang gratis. Bahkan sekarang makan pagi pun bayar. Hotel itu tidak ada menyediakan breakfast gratis hari ini. Kita kalau pesan hotel ditanya plus sarapan atau tidak. Kalau harga sarapan plus sarapan dan harga tidak itu beda. Tidak ada makan gratis sekarang. Semua ada harga yang harus dibayar, saudara. Dan apakah Tuhan itu menggenapi janjinya? Yes. Untuk orang yang percaya. Di dalam kisah ini, saudara, menarik sekali. Ya. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat 21. Ayat 20-21 ya. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Jadi Elisa itu mati. Tapi apa yang dijanjikan double porsi itu belum genap, saudara. Sehingga penggenapannya ketika dia mati, saudara. Saya ini, saudara, ibu saya ini punya anak 8. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, baru 2 atau 3 anak yang ikut. Tapi setelah beliau meninggal ini, saudara, sampai terakhir saya. Saudara. Kadang Tuhan menggenapi janji, ya, itu
orang ketika orang masih hidup, tapi janji itu tidak pernah mati, digenapi kepada orang itu setelah mati. Tuhan itu tidak pernah gagal. Generasi pertama bisa gagal. Makanya kalau saudara tidak mempersiapkan generasi berikutnya sementara hidup saudara gagal mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, generasi kedua saudara tidak akan dapat. Ya. Saya ini beberapa kali menemukan anak-anak ya, yang orang tuanya itu punya nasar, punya janji untuk melayani Tuhan, tapi tidak bisa menggenapi. Makanya saya sering menguatkan supaya kamu ini anak ini harus bisa menggenapi janji orang tuamu, nasar orang tuamu, rencana Tuhan buat orang tuamu. Ini kalau dalam konteks Jawa namanya mikul dur mendem jeru. Akhirnya ya dia mau, saudara. Nah saudara, di ayat 21 ini Elisa itu setelah matinya. Dikatakan begini, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Jadi ini banyak tukang kubur yang tidak tanggung jawab. Apalagi kemarin saudara, waktu pandemi. Itu kalau enggak harganya maunya dia tidak mau menguburkan mayat. Saudara. Makanya bersyukur kita hari ini hidup. Amin. Banyak yang dilempar begitu saja loh saudara. Tidak ada harganya orang mati ketika di zaman pandemi. Apalagi di kota ya di mana Italia, di Wuhan itu juga dimasukkan ya mobil sampah saudara. Tidak ada harganya. Ini pernah terjadi. Gara-gara tukang kuburnya takut ya. Karena melihat gerombolan datang, saudara. Akhirnya tukang kuburnya lari, saudara. Belum dikubur, lari. Saudara. Kalau itu sanak saudara, kira-kira gimana? Wah, sudah tak upai. Kacau ini orangnya. Apalagi kalau itu saudara, kira-kira gimana, saudara? Begitu saudara bangkit langsung bawa celup, oi, gitu. Dan demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah ini, mayat. Ini banyak saudara. Karena apa? Saudara ternyata ini mayat-mayat ini bukan hanya satu. Kalau di Yeskiel ya, ini mayat, ini pernah terjadi. Ini adalah penggenapan dari kata double porsi dalam hidup Elisa. Karena menurut catatan saudara, Elia itu melakukan 10 mujizat. Tetapi Elisa selama hidupnya melakukan 19 mujizat. Kurang satu. Apakah Tuhan tidak sanggup? Oh, buat Tuhan itu sanggup. Karena menurut catatan saya ini saudara, Elia itu 10. Yang pertama, Elia ketika di tepi sungai Kerit memberi makan dirinya sendiri. Itu mujizat. Tuhan kirim burung gagak ini. Makanya orang ini kalau belum bisa mandiri, itu enggak bisa pelayanan, tak kasih tahu. Takut lapar. Enggak bisa pelayanan, saudara. Elia di tepi sungai Kerit bisa menghadirkan burung gagak. Itu iman, saudara. Dilatih sama Tuhan. Kamu gak usah takut. Aku pelihara kamu. Begitu. Banyak orang Kristen itu kan hidupnya takut. Yang kedua, ketika di rumah janda Sarfat. Dia berkata minyak dalam tempayan dan tepung di buli enggak akan habis. Sebelum berakhir musim kering. Sebelum berakhir
masa kelaparan. Kemudian yang ketiga, ketika anak janda Sarfat itu mati, dibangkitkan kembali. Kemudian dia menurunkan api dari surga di Gunung Karmel. Yang kelima, menurunkan hujan. Dia berkata kalau hujan tidak akan turun kalau tidak aku katakan. Coba saudara praktek ketika hujan, saudara. Atau ketika kemarau panjang. Saya pernah satu kali, saudara. Saya lihat Pulau Sumatera. Karena waktu itu, saudara, saya ini kan berdoa mengadopsi Sumatera. 10 provinsi saya jalani. Pemerintah ini hanya membuat hujan buatan di daerah-daerah yang kebakaran ya, Rio, ini provinsi-provinsi. Saya melihat Lampung ini dibiarin aja. Saya rasa ada cemburu ilahi, saudara. Saya berdoa, wah ini saya mesti ke Lampung. Saya berdoa, tiba-tiba ada undangan pelayanan untuk hamba-hamba Tuhan di sana dan di gereja. Nah, berarti ini Tuhan buka pintu buat saya. Saya ke Lampung. Begitu dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, hari Senin saya berangkat. Saya ke Gunung Rano dan Danau Rano sana. Saya berdoa di situ. Saya pulang, saudara. Di tengah jalan hujan deras, saudara. Sampai bandara, sampai saya ke Jakarta, saya tanya, masih hujan? Masih. Itu hujan pertama kali. Yang sekian tahun waktu itu, kemaraunya panjang. Sampai terjadi kebakaran ya. Kebakaran di Sumatera, kemudian orang Singapura komplain, orang Malaysia komplain. Saya datang ke Lampung. Saya praktek nurunkan hujan. Banyak orang Kristen itu bisa nurunkan kredit saja. Bukan nurunkan hujan, nurunkan hutang. Akhirnya banyak utangnya, saudara. Yang keenam itu, Elia itu jalan 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam itu mujizat loh, saudara. Saudara 40 hari ini puasa, siapa yang puasa angkat tangan? Ya lumayan lah. Ini jalan 40 hari 40 malam, saudara. Yang ketujuh memberitakan kemenangan Israel dari Aram. Yang kedelapan menyampaikan nubuatan atas hukuman atas Ahab dan Isabel. Kenapa? Kamu akan dimakan anjing. Betul, saudara. Dan mayatnya ada dimakan apa itu? Ulat. Saudara. Apa yang diperkatakan jadi Elia itu. Yang kesembilan itu membakar orang dengan kata-kata. Dan yang ke-10 membelah air sebelum dia terangkat ke surga. Di dalam hidupnya Elisa itu 19 kali mujizat. Nanti saudara cari sendiri. Tak kasih PR, 19 kali. Makanya waktu matinya Tuhan menggenapi. Yaitu apa? Tulang-tulangnya menghidupkan mayat, saudara. Tulang-tulangnya. Makanya di Yeskiel ini, Yeskiel percaya bahwa tulang-tulang kering ini bisa hidup. Dan akhirnya jadi tentara yang besar. Makanya saudara, seorang yang berdoa, itu seorang yang misioner. Dan seorang yang akan melahirkan generasi. Prayer, mission, dan generation. Maka WBA tahun ini intinya 3 aja. Ngajak orang sebanyak doa. Nanti tanggal 17 di sini. Ini bergerak di dalam dan luar negeri. Baru jam 7-nya dari jam 6 kan. Ada onsite, jam 7 ngikuti secara Zoom. Ada 1000 link,
500 kota di seluruh Indonesia. Lewat Zoom. Kenapa? Ini waktu di mana gereja Tuhan itu sadar akan tanggung jawabnya. Berdoa, bermisi, dan nanti akan melahirkan generasi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang terakhir ya. Di dalam Wahyu pasal 1. Saya ingin menyadarkan saudara tentang panggilan ini. Jadi orang Kristen itu gampang. Jadilah imam dan jadilah raja. Lakukan tanggung jawab saudara sebagai imam dan raja. Imam itu melayani, raja itu provider. Ada pekerjaan misi, provider dong. Ada apa lagi? Diakonia, provider. Jadilah penyedia. Kenapa? Orang bisa mengulurkan tangan itu dimulai hatinya yang murah hati. Dan orang yang mengerti akan panggilan. Saya bacakan buat saudara. Wahyu pasal pertama ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa, perhatikan, atas raja-raja di bumi ini. Jadi jangan percaya dengan raja di bumi, percayalah terhadap raja segala raja. Yesus ini raja segala raja. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Saya dan saudara ini, saudara, mari kita perhatikan. Kita ini sudah dilepaskan. Ya, dosa kita ini sudah dilepaskan oleh darahnya. Makanya saudara, saya ini kan memperhatikan orang-orang Kristen gak serius itu kalau perjamuan kudus. Kadang gak datang ya, menganggap sepi. Itu saudara mengingkari kematian Tuhan Yesus. Saya kasih tahu. Makanya di 1 Korintus itu kan ayat 11, pasal 11 ayat 23 dan berikutnya. Itu ada dampak buat orang-orang yang tidak menghargai. Tidak mengakui tubuh dan darah Kristus. Ya orang sakit, tidak sedikit yang meninggal dan sebagainya kan. Mari kita perhatikan ayat yang 6. Dan Ia, ya setelah kita ini ditebus oleh darahnya, dan Ia yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Dari terjemahan lain dikatakan, Ia menjadikan kita, ya, dalam bahasa Indonesia masa kini. Dan kita, dan menjadikan kita suatu bangsa khusus. Yang melayani Allah Bapanya. Jadi saudara dan saya ini dipanggil menjadi imam itu untuk melayani. Kemudian saudara di terjemahan lagi lain ya. Dalam terjemahan ILT 3. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Jadi kita ini tujuan Tuhan memanggil kita, menebus dosa kita. Itu adalah
supaya kita itu menjadi raja-raja dan imam-imam. Bukan menjadi raja-raja, kamu raja, kamu imam, bukan, saudara. Tapi menjadi raja-raja dan imam-imam. Itu panggilan imamat dan rajani. Bukan hanya panggilan menjadi raja, tapi panggilan menjadi imam dan raja. Imam itu melayani Tuhan. Mencari perkenan Tuhan, mencari pesan Tuhan, mencari apa? Suara Tuhan. Mencari tuntunan Tuhan. Melayani Tuhan. Tanggung jawab terhadap pekerjaannya di bumi. Melayani Tuhan cuma angkat tangan. Pekerjaan Tuhan di bumi mesti tanggung jawab dong. Baru juga provider, menyedia. Makanya Paulus ini saudara, dia bukan hanya melayani, tapi dia juga provider. Saya di dalam semua pelayanan yang saya lahirkan dalam pelayanan saya juga provider. Bukan hanya saya mengambil pelayanan. Saya menyediakan, saya ambil bagian. Pelayanan misi, pelayanan gerbang indah. Kenapa? Saya tahu. Saya ini imam-imam dan raja-raja. Saya ini imam dan raja. Saya ini imamat yang rajani. Bukan hanya imam yang melayani. Sehingga menerima. Bukan. Karena saya mengerti hukum tabur tuai. Ini saudara, ini panggilan saya dan saudara. Tidak ada bedanya. Makanya saudara hari-hari ini saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kalau saudara ngerti panggilan double portion, hak berkat anak sulung, saudara pasti akan bergairah melayani. Saudara akan pasti bergairah mengulurkan tangan. Menjadi seorang provider. Orang kesulitan. Apa yang bisa saya bantu? Itu provider. Ketika ada event, kurangnya berapa? Tak selesaikan. Bukan, aku nanti ya. Saudara kalau udah tutup, ya sudah. Banyak orang Kristen kenapa? Tidak maksimal karena dia tidak mengerti panggilannya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini. Engkau membuat kami lebih bergairah lagi. Karena firman-Mu itu pelita buat kaki kami dan terang bagi jalan kami. Seringkali kami hanya ingin double porsi. Tapi kami tidak tahu jalannya. Kami tidak tahu tanggung jawab kami. Kami tidak tahu hak kami. Sehingga hanya di bibir kami. Padahal apa yang keluar dari mulut kami, itu warisan yang Tuhan sediakan. Engkau berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan kami mau percaya itu. Dan menjaga mulut kami untuk berkata ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Dan berkata benar. Kami tahu Tuhan memanggil kami untuk menjadi penyembah. Untuk menjadi pemuji. Untuk melayani Engkau sebagai imam-imam. Dan Kau memanggil kami sebagai raja, provider, menyediakan korban bakaran, menyediakan korban buat persembahan bagi rumah pengagungan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh. Imasenaya sereteki no masyarakat. Haleluya.
Kami percaya tulang-tulang kering itu akan bangkit. Tuhan membangunkan tentara yang besar dari tulang-tulang kering. Tuhan membangkitkan kembali tulang-tulang kering. Oh. Rabasada baba baba takara labasi kiri tukura baba baba baba. Karena hari ini kami lihat mujizat-Mu dinyatakan. Kemustahilan itu tidak pernah ada lagi dalam hidup kami. Oh, rababa basanda rababa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Tuhan, Kaulah Bapakku, tempat perlindunganku saat hatiku takut, ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Saudara, kenapa Elisa itu begitu dia lihat Elia naik ke surga, teriakan pertama yang diungkapkan adalah Bapa, Bapakku. Karena imannya mengatakan, aku terima hak kesulungan sebagai dan menerima double porsi dalam hidup. Banyak hari-hari ini anak-anak kehilangan arah. Anak-anak kehilangan ayah dalam hidup. Dan mungkin saudara hari ini pun kehilangan arah dan kehilangan ayah. Saudara tidak punya mentor. Saudara tidak punya bapak rohani. Bahkan mungkin saudara punya bapak rohani, tetapi saudara seperti anak sulung yang hilang di rumah sendiri. Dan saudara tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Bapaknya sediakan bagimu. Haleluya. Dan ini waktunya buat saudara untuk berseru kepada Tuhan. Untuk berseru-seru. Untuk berdoa. Untuk membuka hati saudara, merobek hati saudara. Untuk mencari sungguh-sungguh Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Karena Dia sudah mati bagi saudara. Dia punya tujuan dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, buat setiap kami mengerti akan tujuan-Mu. Kenapa Engkau memanggil kami. Kenapa Engkau memandikan kami. Dan Engkau menebus dosa kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Beri kami hari ini pengertian lebih dalam dan lebih dalam. Memanggil kami menjadi imam-imam dan raja-raja. Haleluya. Tuhan, berikan kami hasrat, desire to obey. Hasrat untuk taat itu. Hasrat dan gairah untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menyatakan kemuliaan-Mu pagi hari ini. Nyatakan kemuliaan-Mu buat kami semua. Rabababa syakara batakuran masyid. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ingat kasih-Nya
ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama angkat tangan, katakan. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari sama-sama katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari sekali lagi katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami meresponi panggilan-Mu dalam hidup kami. Jadi imam-imam dan raja-raja, kami terima double portion.
double porsi itu. Kami mau menghargai hak kesulungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdiri sebagai rumah doa atas segala bangsa. Kami jadi rumah mujizat, dan apapun keadaan, apapun situasi, apapun persoalan yang kami hadapi, kami tahu itu pijakan buat kami untuk kami mengalami mujizat Tuhan, sehingga kami bisa menjadi rumah kabar baik. Kami menceritakan dan menjadi saksi bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan membawa kami naik dan tidak pernah turun, dan bagaimana Tuhan memperlengkapi kami dengan hikmat dan kuasa, dan bagaimana Tuhan menyanggupkan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan dunia lihat Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang, Tuhan terus beri kami kekuatan untuk menaburkan benih dan kekuatan untuk menerima berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati kami. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Jangan seorang pun takut, gentar atau tawar hati. Tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.